Gitu Ustadz. Ustadz, kita mau coba share kasih kesempatan buat teman-teman berbagi ya. Ada yang ingin bicara kah? Ada yang bertanya kah? Kita kasih waktu 10 menit ya, karena kita bincangnya nggak lama-lama ini. Mau bertanya silakan teman-teman, atau ingin berbagi silakan. Yang sudah baca bukunya silakan. Yang belum, Afwan, boleh saya share Ustadz, nambahin sedikit? Boleh, silakan. Ini hanya mungkin motivasi juga untuk teman-teman muda terutama. Saya ingat anak saya yang pertama dulu ketika kelas 2 SMP ya. SMP itu sebenarnya sudah ada tawaran ke Amerika. Terus kelas 2 SMA dia juga diterima di salah satu college gitu ya di Amerika, tapi saya gundeli ketika SMA selesai juga ada tawaran ke Singapura. Saya jangan sekarang, ibu nggak boleh. Dia nangis karena kesempatan itu dia nantikan. Akhirnya saya gini, udah Mbak, ibu doakan, kalau Mbak manut ibu doakan apapun yang kamu inginkan nanti, insya Allah akan kamu mau kemana, belajar kemana, insya Allah akan dimudahkan. Terus akhirnya, Masya Allah, semester 2 dia di UGM, itu waktu itu kan ada kerjasama antara Obama dengan Presiden SBY pada waktu itu. Terus Bu minta doanya, aku ini masuk ruang dekan saja belum pernah, ini mau diwawancara rektor. Jadi itu akhirnya kan bisa keliling ke 5 negara bagian di Amerika. Setelah itu tawaran itu terus Ustaz. Jadi akhirnya sampai ini dia yang hanya 5 benua itu yang belum dia jelajahi, tinggal Afrika gitu. Dan itu kan saya memang doakan waktu itu semoga apa yang kamu kesempatan itu akan datang tanpa mengganggu waktu kuliahmu gitu. Jadi itu akhirnya dapatnya yang pendek-pendek itu, kecuali yang di Inggris itu karena dia sudah skripsi, jadi bisa 6 bulan waktu 7 bulan di Inggris untuk belajar psikologi kriminal kan gitu. Itu aja Ustadz, betapa kita yakin, pokoknya yakin aja Allah kalau kita manut ibu, manut orang tua, Allah akan spontan menggantinya. Gitu. Bahkan harus mengorbankan cita-citanya Bu ya, cita-cita menurutnya ya, keinginan besar, Masya Allah. Ya, dan itu mungkin pengalaman juga teman kami di Australia dulu, itu beliau begitu berbaktinya kepada orang tuanya. Beliau tinggal di Jogja waktu itu. Nah, itu ketika peristiwa tsunami di Bantul itu, semua rumahnya luluh lantak, rumah di sekitarnya luluh lantak, dia yang tegak berdiri karena kebaktinya pada orang tua. Itu mungkin yang bisa kita benar-benar kita ambil hikmahnya begitu Ustaz. Nggih, jazakumullah khair ngaten. Nggih. Matur suwun Ibu senior. Ibu Evita dari Yogyakarta, psikolog senior dari UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke, ada teman-teman yang lain yang ingin berbagi? Mau bertanya kah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Oh, Mbak Ais. Ya. Ini lagi bertigaan nih sama keponakan 2 biar ikut dengerin juga. Masya Allah. Gini, saya cuma mau nanya ini, Tat. Apa benar ya kalau misalnya seorang anak itu berdoa,
Ada pernah saya dengar soalnya kalau misalnya berdoa itu kalau misalnya sampai lama tak terkabul, misalnya nggak dikabulin lama gitu ya, apakah dosa itu menghalangi? Terus apakah dengan orang tua nih yang masih kesel nih, yang masih apa namanya kayak nyimpen nyimpen keselnya tuh ngomongnya sih ridho, ngomongnya sih ikhlas, tapi sering diomongin gitu, maksudnya sering diomongin tuh kadang ingat-ingat masa Diungkit. gitu, diungkit gitu kan, kita salahnya ini gitu segala macam gitu kan. Tapi kalau kita minta doa, minta ridho segala macam, ibu ridho, ibu ikhlas, ibu selalu doain gitu, nggak usah pakai diminta kan seperti itu. Nah itu gimana ya Tat ya? Apa memang dosa-dosa kita yang menghalangi doa kita terkabul atau sebaliknya gitu, orang tua gitu atau gimana? Ya minta penjelasannya Tat. Jadi saya itu udah baca bukunya ya Tat ya, Masya Allah. Ini aduh banyak yang jadi inget yang jelek-jeleknya malahan ya. Gimana? Maksudnya inget jeleknya tuh inget keburukan saya gitu, keburukan saya pribadi. Iya. Ya Gitu. itulah Jadi, salah satu fungsi buku itu. Monggo Ustaz. Jadi ada di dua hal. Pertama tentang doa, yang kedua tentang hubungan dengan orang tua. Ini ditempatkan di dua tempat yang berbeda terlebih dahulu. Doa kepada Allah itu banyak sebab yang menyebabkan terkabul dan banyak sebab pula yang menyebabkan tidak terkabul. Yang menyebabkan cepat terkabulnya adalah kalau kita memenuhi adab-adab dan amal soleh yang mengiringi doa itu. Berbakti kepada orang tua itu termasuk salah satu di antaranya. Misalnya kita pilih waktu yang mustajab, diawali dengan doa dengan memuji Allah, membaca salawat, menyebut asma-asma Allah ketika berdoa, itu di antara hal-hal yang bisa mempercepat doa. Dan doa itu akan semakin cepat terkabulkan manakala dia diiringi dengan amal soleh. Diiringi dengan amal soleh, misalnya selesai bersedekah lalu berdoa. Tetapi ada amal yang luar biasa, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Itu yang menyebabkan akhirnya Uwais Al-Qarni, beliau itu mendapatkan derajat salah satu orang yang doanya sangat mustajab. Kenapa doanya menjadi mustajab sang anak ini? Karena dia punya keunggulan, yaitu sangat berbakti pada orang tua. Jadi, kalau tadi pertanyaannya bagaimana agar doa saya tetap segera terkabulkan, penuhilah adab-adabnya dalam berdoa. Nah, termasuk di dalamnya adalah beramal soleh. Yang kedua, jauhkan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya doa. Yang paling masyhur yang menyebabkan terhalangnya doa adalah harta yang haram, harta syubhat. Nah, ini yang perlu dijauhi terlebih dahulu. Saran saya, coba sementara ini flashback ke belakang terhadap hal-hal yang terkait dengan harta. Tengok saja ke belakang, ke masa lalu, mungkin ada harta yang syubhat, mungkin ada makanan yang syubhat, mungkin ada harta yang haram. Keluarkan semua terlebih dahulu. Jika itu semua insya Allah kita yakin sudah tidak ada, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nah, untuk mempercepatnya, sempurnakan bakti kepada orang tua. Apakah orang tua itu betul-betul ridho ketika beliau mengucapkan kata ridho? Apakah kita harus mengulang-ulang meminta ridho mereka? Meminta ridho, meminta maaf, meminta doa, itu sesuatu yang harus kita ulang-ulang. Posisi kita sebagai anak. Walaupun orang tua tentu mereka ini, beliau-beliau tentu akan memaafkan anak, tentu akan ridho kepada anak, itu tentu. Tetapi kita sebagai anak itu perlu mengulang-ulang. Karena kita tidak tahu di momentum mana Allah turunkan rahmatnya untuk kita. Kita tidak tahu di momentum mana Allah ijabah doa orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita sudah ridho kepada kita, memaafkan semua kesalahan kita. Tapi momentum terkabulkannya doa bisa jadi besok lusa. Makanya kemudian kalau misalnya kita merasa dulu pernah berbuat salah pada orang tua, datangi orang tua. Minta ampun atas kesalahan di masa lalu, minta ridhonya, minta diaminkan doa-doa kita. Kalau perlu, lakukan amal soleh. Entah dengan sedekah atas nama beliau, membahagiakan beliau, atau apapun.
Itu yang pertama untuk berbakti. Yang kedua, yang disebutkan oleh salah satu orang yang dia ini izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Lalu beliau meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Rasulullah kalimatnya luar biasa. Pulang kamu, kemudian buat mereka tertawa sebagaimana kamu membuatnya menangis. Ada kompensasi yang harus kita lakukan terkait dengan orang tua. Tidak cukup, mungkin ya, kalau bahasa saya tidak cukup. Kalau kita hanya bilang, Bu, saya minta ridhonya panjenengan, saya minta maaf. Lalu orang tua bilang, iya nak, saya ridho. Itu kadarnya berbeda dibandingkan dengan kita berjibaku sekuat tenaga untuk membahagiakan mereka hari ini. Dulu kita melukai batin mereka itu perlu proses. Berhari-hari beliau perlu proses untuk bisa memaafkan kita. Berhari-hari perlu waktu bagi beliau untuk menahan tangisnya atas diri kita. Maka sekarang lakukanlah amal soleh untuk beliau, untuk menutup semua keburukan itu. Jadi perhatikanlah beliau, prioritaskanlah beliau sebagai penghapus atas yang kita lakukan di masa lalu. Cepat disempurnakan, semoga Allah segera kabulkan hajat-hajat kita. Suara saya putus-putus, Ustaz. Halo? Jelas ya, Pak. Jelas ya? Oh ya. Jelas kok Pak. Pak Ustaz. Oh, Mbak Ais, gimana? Mbak Ais lagi nangis ya? Lagi apa? Ingat masalah Ustaz bilang tadi apa segala macam ya mungkin ya. Cuma memang untuk membersihkannya juga kan saya juga kan nggak tahu ya di masalah kecil saya gitu. Karena barunya kan sekarang gitu ya. Ya banget cuma itu yang Ustadz yang bilang kita doa, kita lagi doa diaminkan sama orang tua belum saya lakukan. Ya mudah-mudahan. Tadi pagi sih udah mulai kan temen ngopi bareng. Alhamdulillah. Kayaknya gitu kan. Alhamdulillah. Biasanya nah sempet tuh ngopi gitu. Dulu biasanya almarhum bapak, terus almarhum kakak. Sekarang nggak ada yang deketin. Jadi tiap hari wajahnya tuh aja. Tapi tadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa tiap pagi ya. Sepele ya Tat. Amin. Cuma begitu. Nggak apa-apa. Sepele Tapi itu Itu nanti teman-teman berarti. bisa lihat. Di salah satu buku ini ada disebutkan ketika duduk bersama orang tua itu jauh lebih dicintai, lebih Ya, besar daripada melepaskan pedang. pedang. Memandang Jadi wajah ada- orang tua itu berpahala. Allah. itu apa? Jadi sering ngopi bareng, bikin teh bareng, nonton sinetron bareng, masak bareng. Gak apa-apa, hal-hal yang sepele tapi kadang kita sepelekan. Mas Taufik, Ya, nanti sabar mulai bukunya ya. Abiator update Abiator status sudah pesan foto buku ya? bersama orang tua gitu. Status keluarga. Baik. Saya pada ketawa. Baik, kita kasih kesempatan sama yang lain. Silahkan. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman ingin memesan bukunya, bukunya itu bentuknya seperti ini. Halo, suara saya Mas jelas? Taufik. Terkait apa ada yang di-share kan di halaman 42 dan 43 di buku tersebut kan ada penjelasan kita pun mulai belajar mengabadikan keburukan orang tua, kita pun mulai belajar menabur kebencian dalam dada kita kepada orang tua. Penjelasannya seperti apa Tad? Ya Allah. Kita belajar mandiri dan berpisah dengan Makanya orang itu tua. saya tampar itu Tad, rasanya kok ya saya sekarang mungkin ya. Saya menganalogikannya dengan dulu ketika kita masih kecil, teman-teman sekalian. Jadi masa kecil itu saya kira saya punya istilah di situ, kita menjadi orang yang paling berjiwa besar. Jadi kalau kita ingin lihat seperti apa diri kita, apakah kita punya kelapangan jiwa? Sebenarnya kita punya, kita semua punya itu.
Kapan itu? Dulu waktu kita masih kecil. Coba perhatikan dulu waktu kita masih kecil. Konflik dengan siapapun, hari ini kita bisa menceritakannya dengan tersenyum. Jadi seberat apapun waktu itu, kita tidak menyimpan perasaan marah, perasaan benci pada orang tua. Nah, begitu kita telah beranjak dewasa, SMP, SMA, kita mulai bisa membandingkan antara ayah kita dan ayahnya teman kita. Ibu kita dengan ibunya teman. Bahkan kita membandingkan ibu kita, orang tua kita dengan orang tua yang ada di televisi. Mulai muncul, ibu saya kok tidak seideal itu. Ayah saya kok tidak sebaik itu. Mulai muncul perasaan-perasaan begitu. Dan ketika beliau betul-betul melakukan kesalahan, saat itulah baru kita mulai mampu mengingatnya dengan sangat lama. Yang dulu waktu kita masih kecil, kita tidak mampu mengingat keburukan itu. Pagi kita ditempeleng, pagi kita tidak diberi apa yang kita mau, kita bisa santai saja. Tapi begitu kita sudah SMP, SMA, kuliah, kita tidak diberi apa yang kita inginkan, tiba-tiba orang tua kita menjadi orang yang paling buruk dalam mata kita. Itu yang saya maksud, kita menyimpan dan menabur kebencian itu. Kita mulai mengajari pikiran kita untuk mengingat yang buruk. Nah, rata-rata kita begitu. Termasuk saya juga demikian, saya kira. Nah, tugas kita adalah kita harus kembali seperti masa kecil itu kepada orang tua. Karena tidak ada pilihan. Kalau kepada orang lain kita benci, kita bisa meninggalkannya. Kita bisa menjauhinya. Tetapi kepada orang tua kita tidak bisa. Selamanya. Jadi ketika kita melihat keburukan pada diri beliau, seharusnya kita seperti waktu masa kecil itu. Kita lihat keburukannya dan kita tetap datang kepada beliau tanpa menyimpan rasa sakit hati. Nah, itu pekerjaan yang berat. Kalau izin Itu mungkin. Perlahan Kenapa? kita memilih berdiam diri. Perlahan kita memilih untuk menjauh atas alasan agar kita tidak berselisih. Perlahan kita memilih mengurung diri, tidak peduli karena orang tua kita seakan otoriter dan lebih menakutkan dari guru di sekolah. Perlahan kita lebih memilih menghabiskan malam dengan teman. Perlahan kita memilih kata, terserah ibu deh, terserah bapak. Rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk beristirahat. Bukan lagi tempat yang dirindukan untuk pulang. Gersang, kering, hampa. Dulu saat kita masih sekolah, kita diajari sebuah doa yang hingga hari ini mungkin kita masih mengingatnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahukah kita mengapa doa ini menyinggung tentang masa kecil? Karena masa kecil itu adalah masa yang paling ikhlas. Masa di mana kita tidak pernah mengenal keburukan. Masa di mana kita tidak peduli ayah kita itu baik atau buruk. Masa di mana kita hanya tahu bahwa bersama mereka adalah saat yang paling kita nantikan. Betapa pemaafnya kita hari itu pada orang tua kita. Betapa mudahnya kita bisa melupakan bentakan dan jeweran orang tua kita saat itu. Semuanya terlapak lebih mudah, tapi tidak dengan hari ini. Gitu ya. Bisa diterus-terus nanti habis waktunya. Jadi teman-teman semua, bagi yang belum membacanya, sabar, bukunya akan segera hadir. Lalu bagi teman-teman yang ingin mengajak banyak orang di luar, lebih banyak diserap oleh orang lain di luar akan dipilih coaching di aktif perubahan hidup orang lain. Kalau orang lain diajari tentang salat, orang lain diajari untuk ngaji, orang lain diajari untuk ikut taklim, mungkin mereka masih bisa menyangkal. Tapi kalau mereka kemudian disentuh tentang orang tua, jika batinnya kemudian diingatkan tentang kebaikan orang tua, insya Allah selagi fitrahnya masih dalam fitrahnya yang lurus, semua akan mengatakan iya, ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup saya dengan orang tua saya, dan saya harus mulai memperbaikinya. Dan itu bisa dimulai dari buku ini, buku saku inspiratif, tanpa harus kita
berjuap-juap mendalil atau menasihati tentang orang tua. Mulailah dengan buku yang kecil ini. Bisa menghubungi, bisa menghubungi Ustaz nanti ya. Jadi insya Allah saya cukup excited itu. 2 hari launching, kalau tidak salah lebih dari 300 eksemplar ya. 300 eksemplar ya Ustaz ya. Baik, 2 pertanyaan lagi Ustaz terakhir ya. Ada beberapa saya coba. Ada yang mau saya tanyakan? Yang di chat. Ketika di atas nggak ada emot crying, nggak ada. Ustadz, bila orang tua atau ibu sudah tiada, maka kita hendaknya berbakti pada saudara perempuan ibu. Maksudnya bibi. Bila ada 2 saudara perempuan, apakah harus semua bakti kita ataukah disesuaikan dengan kondisi mereka? Oke, lalu ketika kita ditakdirkan Allah untuk menemani dan merawat orang tua atau mertua, kita tidak bisa menolak. Siapakah yang akan menolak pintu surga yang tengah? Kita juga sadar orang tua atau mertua memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Maka lapangkan sabarmu seluas cakrawala. Oh iya. Nanti ya Mbak Yaya boleh tanya langsung terakhir. Nanti Mbak Yaya terakhir. Silakan Ustaz. Kalau ada 2 bibi bagaimana? 2 saudara perempuan dari prinsipnya kita berbakti pada orang tua itu kita langsung kepada orang tua kita. Itu yang pokok terlebih dahulu. Apa yang terkait dengan orang tua adalah amal kebaikan. Jadi amal kebaikan anak jika dia bersungguh-sungguh dalam amal solehnya, amal soleh itu adalah kebajikan dalam bentuk bakti pada orang tua. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat misalnya melaksanakan ilmunya, menyambung silaturahim dengan teman-teman sejawatnya, kemudian menjalankan amanahnya misalnya, bersedekah atas nama beliau. Bahkan ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah mensedekahkan kebunnya untuk ibunya dan lain sebagainya. Ini adalah amal-amal bakti untuk kedua orang tua. Sedangkan apakah ada pilihan itu sifatnya yang kedua. Jadi monggo saja, tidak ada batasan yang mana yang menjadi prioritas. Tapi yang pokok yang tadi itu harus dilakukan terlebih dahulu. Mendoakan, memohonkan ampun itu wajib. Mendoakan, memohonkan ampun, kemudian bersedekah kepada untuk beliau, kemudian menghormati teman-teman dekat beliau. Ini pentingnya kenapa kita perlu silaturahim dengan teman-temannya ayah dan ibu kita. Ini salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Itu yang pokok-pokok. Kemudian kepada bibi itu yang kedua. Berbakti kepada siapa di antara mereka silahkan saja, karena ini sifatnya hubungan muamalah kepada mereka. Baik. Mungkin itu. Kemudian bagaimana jika mertua atau orang mertua sakit ya tadi? Ya, bukan. Beliau lebih bukan bertanya, sebenarnya lebih menegaskan ke dalam dirinya bahwa perlu kesabaran seluas samudra untuk menghadapi orang tua maupun mertua dengan karakter yang berbeda. Ya, saya menjawab ya, gitu ya. Ya, siapa yang bersabar fala nukhniyan alladziina sabaru, dan akan diberikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi mereka yang bersabar, baik laki-laki maupun perempuan. Saya mau cerita sedikit ya. Oke, Ustaz nanti cerita sedikit. Sekitar 1 minggu yang lalu mungkin ya. Saya ditelepon oleh seseorang, diminta untuk meruqyah seseorang yang sedang sakit, usia sekitar 70 tahunan. Ketika rumahnya megah begitu. Tapi begitu saya masuk ke kamar, mohon maaf, kamar itu seperti kamar mandi baunya. Bau sekali. Begitu saya mau masuk itu terlihat ada kamar mandi dalam. Saya berpikir mungkin ini karena kamar mandinya belum bersih begitu. Begitu saya mau melangkah masuk, saudaranya bilang, "Mas pakai sandal aja." Saya enggak bertanya apa-apa, hanya ya sudahlah saya pakai. Tapi lantai itu basah. Kemudian beliau mengeluhkan sakitnya, sakit kaki, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Beliau tidak bisa bangun sama sekali dari tempat tidurnya.
Kemudian ya karena kondisinya begitu, bau menyengat sekali, tapi saya untung saya pakai masker. Gitu. Lalu saya tanya tentang sholatnya, beliau tidak pernah sholat. Kemudian ya mau tidak mau saya bacakan Al-Quran lah, apapun kondisinya, saya ruqyah. Saya masih berpikir, saya nasihati beliau untuk sholat, saya nasihati beliau untuk memaafkan dan lain sebagainya. Termasuk berbakti pada orang tua. Begitu saya sebut tentang berbakti pada orang tua, tangis beliau meledak. Kemudian beliau cerita, beliau ini tidak punya suami, tidak punya anak. Beliau habis hidupnya untuk merawat ayahnya, ibunya, dan neneknya bertiga sekaligus. Semua keluarganya tidak ada yang merawat beliau bertiga, beliau sendirian. Dari sejak sakitnya 3 orang ini, bapak, ibu, dan neneknya yang sakit bertiga di rumah yang sama, dan beliau yang sejak kecil yang beliau merawat, semua tidak ada yang merawat ketiga orang ini. Kemudian ujung cerita adalah satu persatu dari 3 orang ini wafat, dan beliau kemudian sang anak ini yang sekarang sudah berusia 70 tahun ini, beliau jatuh sakit. Nah, ketika jatuh sakit inilah beliau kemudian dibawa oleh sang adik ke Lumajang tadi. Saya awalnya menduga bahwa ini beliau punya ada sisi keburukan, yaitu meninggalkan sholat atau apalah yang buruk. Tapi di situ saya baru melihat bahwa beliau punya kebaikan yang luar biasa, yaitu beliau merawat 3 orang sekaligus, ibunya, bapaknya, dan neneknya atau kakeknya, 3 orang itu. Dan yang terjadi sekarang ini, beliau hanya bisa di atas pembaringan. Lalu selesai saya baca Al-Quran, saya keluar dari kamar itu. Saya tanya ke keluarganya, ke adik dan keponakannya. Terus apa yang beliau lakukan selama ini di kamar? Ya enggak ada, Mas. Makan ya itu saja. Terus aktivitas ke kamar mandi? Ya di tempat tidur itu beliau, mohon maaf, BAB, buang air kecil dan lain sebagainya. Jadi kasurnya itu ada ada spring bed, tapi spring bednya tidak bisa dipakai karena beliau tidak bisa turun. Akhirnya beliau hanya tidur di atas dipan bambu beralaskan tikar. Di situ beliau buang air besar, di situ beliau buang air kecil, dan di situ beliau dimandikan oleh adiknya. Makanya saya baru sadar, oh ternyata kamar tadi persis seperti betul-betul kamar mandi. Akhirnya saya sempat merenung gitu, apa kebaikan beliau. Ya, saya mendapati kebaikan yang luar biasa pada diri beliau, walaupun secara zahir mungkin beliau tidak seideal muslim yang lain yang bisa sholat 5 waktu. Tapi beliau punya keutamaan yang luar biasa, yaitu merawat orang tua dan kakek neneknya. Lalu di ujung cerita, saya tidak tahu kelanjutan setelah ini. Hanya sekali saya ketemu dengan beliau. Beliau sakit keras, tapi ada yang nolong, yaitu adiknya, dengan segala kurang dan lebihnya. Dari sini kadang saya jadi berpikir, makna keberkahan itu ada di mana? Mana keberkahan itu ada di mana gitu. Saya jadi bertanya-tanya dalam pikiran saya begitu. Ini beliau mengalami kondisi yang menurut kacamata umum ini tidak mengenakan begitu kan. Tapi saya masih husnuzon bahwa beliau itu orang yang baik. Beliau punya amal yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Walaupun beliau harus mengalami begitu. Ini yang ingin saya garis bawahi bagaimana di awal tadi, bahwa kadang definisi keberkahan itu tidak selalu dengan enak. Tidak selalu berarti mudah seluruh urusan. Tetapi nilai keberkahan itu ada dalam keridhaan Allah atas hidup kita. Dan saya husnuzon ibu ini, mungkin Allah ridho atas hidupnya. Mudah-mudahan setelah ini beliau menemukan jalan untuk bertaubat dan bisa sholat 5 waktu semampunya. Saya bilang kepada keponakannya, Mbak, tolong diajari untuk sholat semampunya. Nah, beliau punya amal soleh yang luar biasa. Pasti amal soleh itu bisa menggiring beliau pada amal soleh yang lain. Itulah amal soleh, dan kita tidak tahu ya, kadang orang lain itu kita anggap sederhana hidupnya, tapi kadang mereka punya kebaikan yang tidak pernah mampu kita lakukan. Salah satunya itu berbakti pada orang tua. Luar biasa cerita ini. Saya kadang kalau ingat beliau, gimana nasibnya sekarang, masih bertanya-tanya. Itu amal yang luar biasa. Itu Sados. Kemana nih Sados?
Atau langsung saja Bu Yaya mungkin yang tadi pengen bertanya. Oh boleh ya. Bismillah. Halo, dengar suara saya Ustaz. Ya silakan Mbak. Buyar Ustaz, lupa Ustaz. Oh, apa apa namanya? Kan kami kan ini Ustaz ya, maksudnya sama orang tua kan kayak gitu. Jadi pas saya benar-benar terapi diri sendiri ke orang tua, memaksakan diri awalnya kan untuk berdamai dengan bapak. Akhirnya saya memberanikan diri cium tangannya dan akhirnya kita udah baikan aja lah. Nah, sekarang ini case-nya tuh saya pengen ngajak mbak saya gitu. Saya suka diejekin gitu kan. Kalau saya baikan sama bapak saya tuh diejekin. Tapi saya lihat mbak saya ini kan kehidupannya kan ya saya bilang kasihan gitu loh. Penuh dengan masalah. Saya mau ngajak beliau untuk melakukan apa yang saya lakukan. Tapi nah di sini saya ada kesulitan gitu loh. Mungkin ada masukan buat saya gimana cara mengajak mbak saya ini yang kita punya masa lalu yang sama gitu loh. Dan saya tahu apa yang dia rasakan. Terus Iya, iya. Semoga Allah berkahi untuk Mbak Yaya dan keluarga. Apa yang dilakukan Mbak Yaya sekarang betul Mbak, lawan semua perasaan marah, benci, dendam pada beliau, lawan. Alasan sederhana saja, alasan kita sederhana. Kita perlu kunci untuk membuka pintu surga kita sendiri. Dan realnya itu ada dalam genggaman orang tua kita hari ini. Jadi sabar, tahan diri, apapun rasanya, mendekat ke orang tua, muliakan beliau, berikan haknya. Bukan semata-mata untuk menyenangkan dan membahagiakan beliau, bukan itu. Tapi ada satu hal lain, yaitu ini kaitannya dengan kehidupan kita nanti di akhirat sendiri. Tahan diri, temui beliau, muliakan beliau apapun rasanya, apapun kondisinya. Tapi untuk sampai pada posisi ini perlu waktu, perlu proses. Sebagaimana Mbak Yaya sendiri mencapai pada fase ini, itu perlu pergolakan dalam pikiran, dalam batin, perlu waktu. Makanya untuk mengajak kakak, beri kesempatan terlebih dahulu. Tetapi ajak ngobrol, ajak bicara. Karena dengan ngobrol dan bicara itu akan terjadi proses berpikir dalam dirinya. Walaupun secara lahir beliau menolak enggak gitu. Tapi apa yang kita sampaikan itu akan muncul dalam pikirannya, dan beliau pasti akan pelan cepat atau lambat beliau mulai akan berpikir. Terus saja diajak ngobrol. Dan tidak usah terlalu berharap besar beliau akan bisa berubah dalam waktu singkat, tidak usah. Sampaikan saja apa adanya. Cerita tentang sudut pandang Mbak Yaya terhadap orang tua, kenapa Mbak Yaya memilih untuk berdamai dengan ayah, kenapa Mbak Yaya memilih untuk mengalah, dalam tanda kutip mengalah kepada orang tua. Ceritakan alasan-alasan itu, walaupun mungkin kedengarannya sangat naif bagi kakak, atau kesannya ini perbuatan yang aneh, biarkan saja, ceritakan saja, karena setiap kebaikan itu akan nempel dalam batin kita. Selama orang masih punya kebaikan itu pasti bertemu dengan kebaikan. Sampaikan dengan tulus alasan kenapa saya harus begini kepada orang tua, kenapa saya memilih memaafkan orang tua. Sampaikan saja apa adanya, jujur tanpa dibuat-buat. Kemudian mungkin pelan-pelan enggak, sampaikan aja buku itu, nanti mudah-mudahan beliau mau berpikir. Kalau beliau enggak mau menerima, enggak apa, taruh aja di mejanya, mudah-mudahan beliau kalau waktu luang beliau mau buka. Jangan lupa doakan terus untuk beliau. Simpel saja, tidak usah terlalu rumit. Temui, ajak ngobrol, ceritakan apa yang Mbak rasakan selama ini. Kalau beliau bertanya apa yang sudah kamu dapatkan dengan bersikap baik kepada Bapak, jawab apa adanya saja. Bisa jadi saya tidak mendapatkan apapun dari Bapak. Bapak tetap buruk kepada saya, Bapak tetap ucapannya kasar ke saya. Tapi saya sedang memenuhi kewajiban saya di hadapan Allah. Karena ini perintah Allah, bukan semata-mata saya ingin mendapatkan sesuatu dari Bapak. Karena ini perintah Allah. Dan bisa jadi saya di dunia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang saya harapkan adalah Allah itu, karena dulu saya buruk, dulu saya pernah berbuat kesalahan. Semoga dengan berbakti pada orang tua ini, Allah ampuni semua kesalahan saya. Semoga Allah ridho. Bahwa ke arah itu jangan diajak berdebat tentang hal-hal yang zahir. Sudah dapat apa, kemudian ayah berubah atau tidak. Itu bukan yang kita cari. Ayah berubah atau tidak itu nomor ke-100.
ayah menjadi perhatian ke kita atau tidak itu nomor 100. Yang perlu kita lakukan hanya saya perlu berbuat baik kepada orang tua. Saya ingin menyelamatkan hidup saya sendiri di alam kubur. Saya ingin menyelamatkan hidup saya sendiri di akhirat. Tidak lebih, tidak kurang. Bahwa sesederhana itu alasannya. Karena saya kira itu alasan yang paling bisa diterima. Itu alasan yang tidak membutuhkan penjelasan. Mungkin begitu, Mbak Yaya. Baik, jazakallah khairan. Baik. Ya, sepertinya Kang Daus keluar Zoom ini Ustaz. Mungkin Oh ya, kendala nggak apa-apa. sinyal atau seperti apa. Baik teman-teman, sebenarnya waktunya sudah cukup panjang ini. Aslinya kita hanya pengen 30 menitan, 40 menit. Ternyata sampai 1 jam lebih nih Ustaz. Masya Allah. Biasa kalau udah ngobrol seperti ini, diskusi kayaknya panjang lebar kemana-mana dan waktu pun terus berjalan seperti itu. Dan ini sudah hampir jam setengah 10. Jam 21.27, Masya Allah. Ya, nanti bisa disambung di lain hari insya Allah. Kita Ya, adakan lagi sesi. kita bisa sambung lain kali lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya jadi menggantikan Kang Daus ini. Sudah hadir di Zoom ini. Yang mudah-mudahan pemaparan-pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nadib cukup membuat kita mendapat atau memperoleh apa yang disebut dengan keberkahan itu tadi. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan bukunya, semoga bersabar, dan yang belum pesan ya silakan pesan. Masya Allah, saya yakin nggak akan menyesal buku ini. Bahkan kalau kita ngadain eksperimen juga, misalkan kita tiba-tiba ke alun-alun misalkan, kemudian kita eksperimen, Mbak, bolehlah minta waktunya sebentar. Oh ya, apa ini saya ada tugas misalkan seperti itu. Eksperimen dari penulis buku ini untuk melihat ekspresi seseorang ketika setelah membaca buku ini. Tidak waktu lama, mungkin cukup 10 menit aja. Saya minta waktu 10 menit. Seperti itu. Kemudian kita kasih bukunya, kita lihat ekspresinya, mungkin saya cukup menarik seperti itu. Dan bisa kelihatan karena sebentar gitu baca bukunya, sebenarnya sebentar 10 menit sama seperti kita tadi ya baca 2 artikel term, tapi setiap kalimatnya tuh insya Allah berbobot banget dan ngena banget gitu maksudnya. Saya sendiri sudah membuktikan seperti itu insya Allah. Baik, mungkin waktunya sudah cukup malam ya karena Kang Daus juga belum hadir juga. Nah, dan mungkin beliau langsung ini saja. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja mungkin ya Ustaz ya. Nanti insya Allah kita ngadain lagi di waktu yang akan datang. Dan sebagai info saja, sebenarnya kita masih bisa bertemu di Zoom dengan Ustadz Nadib di malam Kamis nanti. Ya, insya Allah kan kebetulan di kajian ARSI juga, infonya bisa di Facebooknya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Insya Allah di malam Kamis nanti Ustadz Nadib akan ke bagian jadwal mengisi materi kajian pekanan ARSI. Temanya adalah peran psikis di ranah ruqyah ya, tinjauan psikis di ranah ruqyah syariah seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut hadir kembali di malam Kamis nanti insya Allah. Ada doa atau langsung tutup? Ya, kita langsung tutup saja. Kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mm-hmm.